Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk saudara mahasiswa dan mahasiswi yang non-muslim, tapi pun saudara mahasiswa dan mahasiswi yang saya muliakan. Pada pertemuan ke-9 ini saya akan melanjutkan materi kita dengan judul Komunikasi Ketenagakerjaan, Teknik Penyusunan Resume, Latihan Menyusun Resume, dan Lamaran Kerja. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pentingnya komunikasi ketenagakerjaan. Komunikasi yang baik merupakan hal yang penting di berbagai lingkungan ketika berinteraksi antara sesama manusia. Akan tetapi saat menyangkut komunikasi di tempat kerja, komunikasi yang baik menjadi sebuah elemen integral dari kesuksesan sebuah bisnis dan juga merupakan faktor penting dalam hubungan klien, profitabilitas, efektivitas tim, dan keterlibatan karyawan. Komunikasi yang baik dapat dilakukan melalui cara-cara berikut, yaitu memberikan alat untuk lebih memahami kebutuhan dan tujuan karyawan, dapat memahami apa yang dapat memberikan motivasi kepada karyawan, dapat memahami bakat dan keterampilan karyawan yang mungkin tidak diperhatikan, dapat menumbuhkan bakat dan keterampilan dengan cara yang sesuai dengan tujuan perusahaan, serta dapat meningkatkan hubungan antara rekan kerja untuk lingkungan kerja yang lebih positif dan meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan cara memimpin dengan para pemimpin perusahaan. B. Teknik penyusunan resume. Istilah resume atau daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae memang bukan sesuatu yang baru bagi mereka yang telah memasuki pintu gerbang dunia kerja, karena resume merupakan salah satu syarat yang sangat penting bagi dunia kerja. Dalam dunia bisnis, istilah resume atau yang sering disebut sebagai daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, menurut Kaci Bai, resume sebenarnya merupakan presentasi penjualan formal diri yang penting. Dalam mempersiapkan resume, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mencari informasi penting, yang kedua merencanakan resume, dan yang ketiga membuat resume. Dalam mencari informasi yang penting, sebelum membuat resume, langkah pertama yang dilakukan hal tersebut adalah mencari informasi penting yang relevan dengan yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan dengan analisis diri, analisis karir, dan analisis pekerjaan. Kemudian dalam perencanaan resume, ada 3 hal penting. Yang pertama adalah tujuan karir, yang kedua adalah informasi pribadi, yang ketiga adalah referensi. Dalam tujuan karir yang perlu diperhatikan dalam iklan lowongan kerja adalah beberapa posisi pekerjaan yang dibutuhkan oleh pencari kerja. Kemudian dalam informasi pribadi adalah data pribadi yang tercantum dalam resume adalah nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat rumah, jenis kelamin. Kemudian dalam referensi adalah orang-orang tertentu yang dapat memberikan surat rekomendasi yang berisi berbagai hal yang mereka ketahui tentang diri kita. Kemudian pembuatan resume. Resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Resume yang baik menekankan kepada kompatibilitas kualifikasi kita dan perspektif persyaratan kerja. Resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Yang termasuk dalam informasi pribadi personal adalah pendidikan, berbagai keterampilan, hobi, penghargaan, keanggotaan sosial. Informasi tersebut harus relevan dengan pekerjaan yang kita inginkan.
Di bagian referensi, cari orang yang mengetahui tentang kemampuan dan prestasi yang kita raih semasa kuliah maupun masa kerja. Menulis resume yang sempurna. Resume yang sempurna adalah resume yang mampu menanggapi kebutuhan dan pilihan pembaca atau perusahaan serta menghindari beberapa kesalahan umum. Nah, kesalahan umum yang sering dilakukan, yang pertama adalah resume dibuat terlalu panjang. Yang kedua adalah resume yang ditulis terlalu singkat. Yang ketiga, format penulisan resume kurang baik. Yang keempat, terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. Yang kelima, resume mengandung banyak kesalahan tulisan atau ketik. Menurut Bovey and Thiel, untuk membuat resume yang baik perlu diperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah kerapihan, yang kedua adalah kesederhanaan, yang ketiga adalah keakuratan, yang keempat adalah kejujuran. C. Latihan penyusunan resume. Langkah-langkah menulis resume yang benar. Yang pertama adalah membaca teks aslinya. Membaca teks asli sangatlah penting guna mengetahui isi dan memahami maksud daripada penulis atau perusahaan. Kemudian adalah menentukan dan mencatat gagasan utama. Tentukan gagasan utama dari naskah atau tulisan yang kita buat. Jangan lupa untuk mencatatnya supaya mempermudah kita pada tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah mulai menulis resume. Dalam menulis resume, pergunakanlah gambaran umum tentang keseluruhan isi naskah yang telah terbayang di otak kita dari hasil pencatatan gagasan utama tadi untuk dibuat resume. Kemudian adalah membaca kembali resume yang telah dibuat. Setelah resume yang kita buat selesai, maka kita harus membacanya kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan baik dari penulisan maupun dari isi resume yang kita buat. Setelah resume selesai dibuat, maka pembuat resume harus membacanya kembali untuk memeriksa apakah ada kesalahan penulisan. Ada beberapa hal yang perlu diperiksa, di antaranya adalah satu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah penggunaan ejaan yang benar. Yang ketiga adalah penggunaan tanda baca yang benar. Yang keempat adalah memeriksa kesesuaian antara resume dengan naskah aslinya. Di teknik penyusunan surat lamaran. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi atau perusahaan yang membutuhkan karyawan. Pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja adalah pendekatan AIDA atau singkatan daripada attention yang artinya perhatian, interest yang artinya menarik, desire atau yang artinya hasrat, dan action artinya tindakan. Latihan menyusun surat lamaran kerja. 1. Paragraf pembuka. Surat lamaran kerja sebagaimana bentuk surat-surat bisnis yang lain harus dibuat sebaik mungkin dan menarik perhatian bagi pembaca. Surat lamaran kerja harus menyatakan secara jelas bahwa pelamar kerja sedang melamar suatu pekerjaan, sehingga ia perlu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminatinya. Surat lamaran kerja yang baik yang menarik perhatian pembacanya perlu mencantumkan hal-hal sebagai berikut. A. Rangkuman. Pada bagian awal surat lamaran kerja, pelamar kerja perlu mengemukakan kualifikasi yang dimilikinya yang paling relevan dengan jabatan yang diinginkan. B. Nama. Pelamar kerja dapat menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenal oleh pembaca atau yang menawarkan kerja, atau seseorang yang menyarankan pelamar kerja untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Sumber publikasi. Sebutkan dari mana pelamar kerja mendapatkan informasi tentang adanya lowongan pekerjaan tersebut. D. Pertanyaan.
Gunakan kalimat tanya pada awal paragraf untuk menarik perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa pelamar kerja mengetahui problem atau kebutuhan dan tujuan daripada organisasi atau perusahaan tersebut. C. Cuplikan berita. Pelamar kerja harus dapat mengambil cuplikan berita dari surat kabar atau majalah di mana sumber informasi daripada pekerjaan tersebut. 2. Paragraf pertengahan. Setelah menarik perhatian pembaca pada awal paragraf, pelamar kerja perlu menyajikan kualifikasi yang dimilikinya untuk mengisi suatu pekerjaan yang diinginkannya. Dalam paragraf pertengahan ini, pelamar kerja perlu mendiskusikan kualifikasi yang dimilikinya dari sudut pandang pembaca yang mencakupi A. Pendidikan, B. Latar belakang pekerjaan, maksudnya begini, A ini pendidikan. Kebanyakan para lulusan suatu perguruan tinggi mempertimbangkan pendidikan sebagai kualifikasi yang paling penting. Jika demikian, mereka harus menempatkan pendidikan pada bagian yang pertama, baik pada surat lamaran maupun pada resume. Nah, pada bagian pendidikan ini pelamar kerja akan dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai latar belakang dalam pekerjaan tersebut. Kemudian dia juga dapat menunjukkan pendidikannya relevan dengan jenis pekerjaan yang diramal. Kemudian ia juga dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa ia menambahkan bidang studi pilihan penting di luar bidang studi ini. B. Pengalaman kerja. Berbagai jenis pekerjaan yang pernah dilakukan, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar, dapat digunakan untuk membantu memperkuat kualifikasi yang dimilikinya. Atas dasar tersebut, pelamar kerja akan dapat menunjukkan kepada perusahaan bahwa 1. Pelamar kerja memperoleh suatu pengalaman yang dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas atau pekerjaan baru. Yang kedua, pelamar kerja akan dapat melakukan adaptasi dan mencoba bekerja sama dengan lingkungan. Yang ketiga, pelamar kerja dapat memikul tanggung jawab suatu pekerjaan dengan baik. Yang keempat, pelamar kerja adalah orang-orang yang mampu bekerja. C. Sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Selain latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, pelamar kerja dapat menambahkan berbagai informasi tambahan yang dapat mendukung pekerjaan yang dilamar. Pelamar kerja dapat menjelaskan tentang kemampuannya dalam melakukan kerjasama dengan orang lain, sikap pelamar kerja terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, suasana kerja, dan kualitas personal. Ketiga, paragraf penutup. Pada paragraf terakhir ini, dari surat lamaran kerja pada umumnya berisi suatu harapan tindakan sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjualan. Pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh perusahaan atau lembaga yang dilamarnya. Hal-hal yang wajib diperhatikan sebelum membuat surat lamaran kerja adalah cara yang benar untuk meneliti hasilnya. Ada beberapa hal dan cara yang harus diperhatikan, antara lain, yang pertama adalah surat lamaran harus impresif, artinya dapat memunculkan kesan yang simpatik. Kedua, surat lamaran harus dapat menarik minat calon atasan. Yang ketiga, pelamar harus dapat menyebutkan kualifikasi yang diraih dalam surat lamarannya. Yang keempat, pelamar harus dapat menggunakan bahasa yang enak dibaca, ringkas, dan padat. Yang kelima, pelamar harus memperhatikan kalimat dalam surat lamaran. Keenam, pelamar harus menyatakan tujuan dan alasan melamar. Yang ketujuh adalah pelamar harus dapat membuat kerapihan dalam surat lamarannya. Yang kedelapan, pelamar harus dapat membuat surat lamaran dengan tulisan tangan atau ketikan komputer secara baik. Saudara mahasiswa dan mahasiswi yang saya muliakan, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.